Siapa yang menemani istrinya belanja ke mall dapat pahala seperti iktikaf sehari semalam. Itu hak apa hoax? Banyak ibu-ibu tak bisa jawab kan? Kenapa? Mereka sudah banyak share. Yang laki-laki pula men-share. Siapa yang menyerahkan harta bendanya untuk suaminya dan setuju suaminya nikah sekali lagi, surgalah balasannya. Itu hak apa hoax? Banyak tak bisa menjawab kan? Al-madrasatul ula. Sekolah kita yang pertama adalah ibu. Saya sudah jumpa dengan Pak Danrem, Komandan Korem 4 kali. Pertama Langsa, kedua Aceh Tamiang, ketiga Universitas Malikus Saleh, keempat nih PDI. Padahal kalau mau bisa saja Pak Danrem punya alasan. Seringkali kita kalau ceramah selalu yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Danrem atau yang mewakili, yang terhormat Pak Danlanal atau yang mewakili, yang lebih parahnya lagi yang terhormat Pak anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Sudah dia wakil, diwakili pula lagi. Parah itu. Alhamdulillah, ternyata di sini tak ada main wakil-wakil. Berapa kali pun tetap berjumpa, bertatap muka. Mereka datang bukan karena Ustadz Somadnya, bukan karena orangnya, tapi karena pahala yang dijanjikan Nabi. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang datang dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia akan dapat pahala jihad fisabilillah. Walaupun tidak pernah perang di Palestina melawan Israel, walaupun tak perang seperti Jenderal Sudirman melawan Belanda, tapi dapat pahala jihad. Siapa itu? Yang datang ke majelis ini, pulang dari sini dapat pahala jihad semua insyaallah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Maka siapa yang mau dapat pahala tak putus, jangan pulang. Tapi selama perginya itu ngaji. Nah, jangan dari sini nanti sampai maghrib, bang kata istri, abang di mana? Masih ngaji lagi. Rupanya kelepak kelak 6. Yang dikirimnya foto sama Ustaz. Banyak juga orang minta foto sama saya sampai 2-3 kali. Tegak sekali Ustaz, duduk sekali Ustaz, backgroundnya ini sekali. Rupanya kalau ditanya, ini sedang di mana bang? Sama Ustaz, ini fotonya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebersamaan kita ini harus dijaga. Kalau tidak akan dirusak oleh siapa? Yang merusak pertama adalah hoax. Sekarang payah orang membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Watawasau bil hak. Sekarang dirubah orang watawasau bil hoax. Saling tukar menukar berita hoax. Siapa yang menemani istrinya belanja ke mall dapat pahala seperti iktikaf sehari semalam. Itu hak apa hoax? Banyak ibu-ibu tak bisa jawab kan? Kenapa? Mereka sudah banyak share. Yang laki-laki pula men-share. Siapa yang menyerahkan harta bendanya untuk suaminya dan setuju suaminya nikah sekali lagi, surgalah balasannya. Itu hak apa hoax? Banyak tak bisa menjawab kan? Oleh sebab itu maka mesti berilmu. Masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Anak saya pesantren Pak Ustadz. Dulu Ustadz Fadil Rahmi, Ustadz kita yang dari pesantren Darul Arafah, Ikatan Alumni Pesantren Darul Arafah Ikapda. Di mana mereka sekolah? Di Medan sana. Dari Banda Aceh, Loksmawi ke Medan. Kalau sudah libur mereka pulang, baru pulang lagi ke Biren, ke Banda Aceh, ke Loksmawi, ke Sabang. Begitulah jauhnya mereka sekolah. Bukan tanggung, bengkak biji mata mak melepas anak. Sampai ke pesantren Darul Arafah melihat kasur tipis setipis kulit bawang. Di rumah spring bed 2 lapis. Sampai di pesantren menangis mak menengok kasur anak. Ikut makan siang di kantin pesantren, menengok cabai 1 ember.
Di rumah cabainya dibelah, bijinya dibuang, digiling, di blender, kasih gula merah. Pedas nak, pedas nak. Sampai di pesantren, jangankan biji, batangnya blender. Di rumah disendokkan nasi, tambah nak. Mau gulai apa? Mau udang, mau ikan, mau kecap. Di pesantren mana ada? Sini, dah. Lepah, lepah, lepah. Tak ada basa-basi. Tapi rupanya gemblengan pesantren itulah yang membuat kami hari ini menjadi orang. Kalau tidak mungkin jadi hantu kami sekarang. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Ustaz Somad tuh cerita pesantren macam taman pesantren aja dia. Nah, betul, memang saya tak tamat. Makanya kalau ikatan alumni pertemuan saya tak datang, tak pilih saya. Berapa kali diundang datang ya, saya diundang ceramah. Berapa tahun Ustaz Darul Arafah? Setahun. Lari, tak studi bandingan. Dan kami punya ikatan pula. Kalau mereka yang tamat-tamat itu ada ikatan alumninya, kami pun ada juga. Namanya Ikatan Studi Banding Darul Arafah. Ada yang 3 bulan, ada yang setahun. Nah, saya masuk geng itu. Yang penting pernah di pesantren. Nanti kalau ditanya malaikat, pernah pesantren? Pernah. Berapa lama? Pernah lah. Jadi Ustaz, orang tua menyerahkan anak, aku tak sanggup menjaga engkau. Pagi, petang, siang, malam aku kerja. Pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, nintang pukang. Maka kau kuserahkan ke pesantren. Ustaz, Buya, Abu, Kiai, ini anakku, tolong didik ya. Ya. Setelah itu total serahkan. Tak tanggung-tanggung 6 tahun di Darul Arafah. Bahasa Arab, bahasa Inggris, satu lagi bahasa isyarat. Kalau bahasa Indonesia dicatat. Pagi-pagi bangun, datang namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, membawa batang sapu rotan. Kom, pick up, bangun, selesai. Tiba-tiba saya pulang dari masjid, kawan saya ada satu tak sholat subuh. Saya tanya, kok tak dipukul Syekh tadi? Tidak. Kenapa? Pas mau dipukulnya, aku bilang aku junub. Pandai. Saya tak berani membohongi Syekh. Macam-macam. Yang paling tak enak pas sedang makan lah. Santrinya 1.800. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tua di rumah, Allah malaka suntuk, awak tegak ngantri. Agak lah. Menengok nasi jauh menitik elok. Begitu sudah dekat mau nyendok nasi, azan isya. Nah, pergi masjid, bro. Izlafil masjid. Pergilah ke masjid. Itulah solat yang paling tak khusyuk. Allah Akbar. Nampak ikan sama saya. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung menyerbu dapur, ngantri lagi. Begitu dapat, langsung diletakkan di meja, langsung makan. Lampu mati. Kawan mulai melempar kepala ikan. Bapak, ini serangan nih. Masuk Ustaz, hidup lampu balik. Gundul. Ustaz kena? Enggak. Tak ada laki-laki, tak ada perempuan. 1.800 santrinya laki-laki semua. Laki-laki. Nengok perempuan seminggu sekali. Hari Ahad. Itu pun nenek-nenek menjenguk cucu. Tapi rupanya kalau jarang nengok perempuan, nenek-nenek bercantik. Alhamdulillah. Sekarang alumni itu berhasil semua. Waktu saya ceramah ke Lampung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya anak pesantren Darul Arafah, sekarang menjadi polisi di Lampung. Saya mau jumpa sama Ustaz. Nanti di hotel mana tinggal, saya akan datang. Jumpa peluklah kami, Masya Allah. Ceramah saya ke Batam, datang lagi alumni. Hampir setiap tempat rupanya sudah merata alumni dari Medan, tersebar kemana-mana. Kenapa? Orang tua ikhlas mendidik anak. Ini sekarang banyak orang tua tak ada melepas anak. Anak diletakkan di celah kerja.
Bau ketiak lah nak. Lebih baik menangis sekarang, lebih baik nangis sekarang berpisah dengan anak daripada 20 tahun akan datang menangis. Kenapa? Karena anak pecandu narkoba, karena anak pezina, karena anak hamil sebelum masanya. Nauzubillah. Insyaallah anak-anak kita selamat dari ini semua, insyaallah. Kalau dia sudah belajar agama, dia tidak mudah untuk dipicu, dihasut dengan hoax, berita hoax. Dia paham. Sekarang anak-anak yang tak belajar, dikomporin aja dengan nabi palsu, goyang imannya. Siapa nabi ente? Nabi saya namanya Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Nih ada ayat baru. Mana dia? Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Nama yang terakhir ke Nabi bukan Muhammad tapi Ahmadnya dia. Goyang dia juga ya. Nah itulah pengikut Ahmadiyah. Gara-gara mengatakan Nabi terakhir Ahmad. Tapi kalau anak kita di pesantren tahu dia Nabi terakhir adalah Ahmad. Tidak tahu Nabi Muhammad itu namanya banyak. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Al-Ami, Al-Aqib, Al-Hashir. Itu nama Nabi Muhammad semua. Abul Qasim namanya banyak, orangnya satu, goblok. Sama macam orang sekarang. Nama kau siapa? Abdul Somad. Dicari di internet dong. Rupanya Anton. Bisa nama banyak. Oleh sebab itu maka jangan ketahui orang hanya satu nama saja. Nama Nabi itu banyak. Ente yang tak tahu. Kalau anaknya paham agama, apalagi kalau dia diajari debat. Oh, dia bisa debat. Siapa tadi nama Nabi terakhir? Ahmad. Oh, jadi kalau gitu semua yang bernama Ahmad bisa ngaku Nabi? Iya. Kalau gitu setelah Ahmad ada lagi Nabi terakhir. Siapa namanya? Nasrullah. Ini ayatnya. Iza jaa Nasrullah. Kalau gitu setelah Nasrullah ada lagi Nabi terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Inilah Nabi terakhir. Mudah dia mendebat. Kenapa? Karena dia paham ilmu, belajar mantik, balaghah, ma'ani, mantik, bayan. Di pondok-pondok pesantren dayah-dayah di Aceh belajar kitab kuning. Kenapa tadi Ustaz kasih contoh Darul Arafah? Jauh, sedang jauh pun dikejar orang, apalagi lah dayah di daerah Aceh ini. Maka tuntutlah ilmu. Mazhabnya Syafi'i, fikihnya kitab-kitab mazhab Syafi'i. Belajar mereka dari mulai I'anatul Talibin sampai Mahalli, sampai Rawdatul Talibin, sampai Majmu' Syarah Muhazzab. Itu merubah ada di kepala para abdi-abdi kita, para ulama-ulama kita, para tuan-tuan guru kita. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Apa itu tasawuf itu? Jangan pakai tasawuf. Tasawuf itu pensucian hati, bersihkan hati dari hasad, riya, sum'ah, takbur, busuk hati. Ingat, penyakit-penyakit zahir itu gara-gara penyakit batin. Kalau dijaga hati, insya Allah badan kita sehat. Itu pesan Aa Gim. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Saya tanya sama dokter, Pak dokter, ya, kenapa orang tidak minum susu, tidak makan daging kambing, tidak makan kolesterol, tidak minum gula, kok gula darahnya naik? Kenapa jantung koronernya naik? Kenapa diabetes meletusnya naik? Kata dokter, sebenarnya bukan faktor makanan, Ustaz. Terus faktor psikologis. Bahasa dokter ini lembut, psikologis. Bahasa kita ini busuk air. Apa yang paling bahaya? Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Maka jangan kasih nama anak hasidin. Ini asal buka Quran. Nanti ya Allah, mana ayat yang terbuka itulah nama anak. Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin kalau ada kesamaan nama. Saya tak ada niat menyinggung. Dan jangan mudah tersinggung. Biasanya orang cepat tersinggung cepat mati. Balik dari undangan, tiba-tiba jantung berdetak tak tentu arah, muka pucat, bapak tak sampai hati melihat ibu sakit,
Lalu kata dia, panggillah dokter. Assalamualaikum Pak Dokter, bisa datang ke rumah bibi saya. Akhirnya datanglah dokter membawa balon kecil warna hitam. Habis itu dilepas. Jangan jauh-jauh dari rumah ya Bu. Kenapa? Ini 180/150. Sikit lagi gol. Tadi ada makan daging kambing? Tidak. Ada makan soto kambing? Tidak. Ada makan gulai kambing? Tidak. Ada makan sop kambing? Tidak. Loh, kok bisa naik? Rupanya bukan salah kambing. Kata kambing, bukan salah aku. Jadi yang salah apa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan tuh pula pakai gelang emas besar. Sebentar, jam berapa ya? Ayo kita pulang yuk. Dia tak tahu di sana ada orang sedang sakit hati. Asal dia tengok itu, ya Allah. Ya Allah. Mau balik bang tak tahan. Maka jangan pakai gelang besar-besar. Di samping merusak hati orang, juga maling matanya tajam. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya keadaan dia pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Dan yang paling bahaya, orang yang punya gelang besar, cincin besar, subang besar, anting besar, kalau dia mati, siapa yang ngambil? Udah banyak yang senyum kan? Mereka lah yang mengambil itu untuk nikah sekali lagi.